Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Pak. Iya, silakan masuk. Ya, makasih ya, Pak. Iya, Duduk ya. iya silakan duduk, Pak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Aditya Fajar dari ahli gizi di rumah sakit ini, Pak. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Bapak Heri dari Kartosuro. Kartosuro. Oke. Oh, kalau itu bayinya namanya siapa ya, Ini Pak? Dek Fitri. Oh, Devi. Ya, Fitri Purnama namanya. Oke, baik. Jadi bagaimana? Ada yang bisa saya bantu, Pak? Jadi gini Pak, saya ingin melakukan konseling gizi. Ini terkait sama rujukan dari dokter terkait diagnosis penyakit dari anak saya sendiri. Oh, baik. Bentar, saya ada ini dulu ya. Ya, Putri Purnama. Ini. Fitri Purnama ya. Ya, Pak. Oke, sebelum masuk ke sesi konseling, saya ingin menyampaikan waktu dalam satu sesi ini. Satu sesi ini membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit, Pak. Apakah Bapak bersedia? Ya, bersedia. Oke, baik. Lalu untuk data diri dari anak Bapak dan Bapak sendiri jangan khawatir, semua akan kami jaga kerahasiaannya. Ya, siap. Oke. Kita mulai ya, Pak. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pengkajian antropometri, yaitu terkait pengukuran status gizi. Di sini data yang ada dari dokter, untuk berat badannya benar 9,4 kilo ya, Pak? Ya, benar. Oke, dan untuk tinggi badannya 73 cm. Ya, 73. Oke, baik. Mungkin kita lanjut untuk pengkajian riwayat makan dari anaknya. Saya akan melakukan recall 24 jam, yaitu saya akan menghitung asupan makan yang dimakan anaknya 24 jam terakhir kemarin, Pak. Oh ya, Apakah Bapak paham? paham. Oke, di sini sudah ada data-datanya, data asupan makannya anaknya Bapak. Jadi saya nanti akan melakukan perhitungan terlebih dulu ya, Pak. Oke. Baik. Baik Bapak, untuk pengkajian gizi sudah selesai. Sebelumnya saya mau tanya, keluhan anak Bapak itu apa aja ya, dan udah muncul sejak kapan kalau boleh tahu? Ini kemarin itu udah 4 hari sebelum masuk rumah sakit itu udah mulai panas, sesak nafas dan juga sulit menelan. Makanya agak susah ini. Oh gitu, baik Pak. Ya mungkin setelah melihat dari keluhannya, dan mungkin saya langsung memberitahu tentang hasilnya tadi ya, Pak. Oh ya. Baik, dari hasil pemeriksaan tadi ada kabar yang kurang mengenakan, Pak. Yang harus saya sampaikan. Berdasarkan data biokimianya, data lab yang udah kami periksa, anak Bapak mengalami pneumonia yang dibuktikan dengan kadar MCV dan MCH-nya yang rendah. Lalu untuk tanda klinis atau fisiknya, anak Bapak mengalami peningkatan denyut nadi sama respirasi yang agak tinggi, Pak. Dan hasil recall-nya tadi, asupan makannya yang 24 jam terakhir, anak Bapak mengalami kekurangan asupan untuk kecukupan lemak dan mengalami kelebihan asupan untuk kebutuhan karbohidratnya selama 1 hari kemarin, Pak. Maaf Bapak, apakah bisa saya lanjutkan? Bisa? Monggo lanjut. Oke. Baik Pak, berdasarkan hasil asesmen gizi tadi, ada 3 hal yang akan saya sampaikan dalam konseling ini, yaitu tentang asupan lemak yang tidak adekuat atau tidak tercukupi tadi, lalu asupan karbohidrat yang berlebih, dan juga perubahan nilai kadar MCV dan MCH-nya tadi, dan juga penurunan berat badan serta pengetahuan yang kurang terkait asupan makan anak Bapak. Seperti itu, Pak. Untuk itu, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan diet yang diberikan kepada anak Bapak, yaitu diet tinggi energi, tinggi protein, Pak. Mungkin bisa dilihat untuk levelnya di sini. Di sini sudah ada tujuan, prinsip syarat dietnya, dan juga rekomendasi menu untuk anaknya.
setelah konseling ini berakhir, diharapkan nanti Bapak mengerti semua syarat dan tujuan dari pemberian diet ini ya Pak. Oke, mungkin saya jelaskan sedikit isi dari leafletnya. Itu yang pertama, di situ yang paling atas ada pengertiannya, yaitu diet TETP atau tinggi kalori tinggi protein, yaitu diet yang mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Dia diberikan dalam bentuk makanan biasa ditambah bahan makanan sumber protein tinggi seperti susu, telur, dan daging Pak. Lalu di bawahnya ada tujuannya, yaitu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat serta menambah berat badan hingga mencapai berat badan normal. Bagaimana Pak? Apakah Bapak paham? Sedikit mau tanya Pak, Iya. ini setelah melihat menu kesini ini ada beberapa bahan dan jenis makanan yang mungkin saya kurang familiar, itu gimana ya Pak ya? Oh oke. Untuk jenis bahan yang kurang familiar itu tenang saja Pak. Makanan tersebut nanti bisa diganti dengan beberapa ini Pak, ada daftar bahan penukarnya, nanti bisa dilihat juga dan bisa Bapak bawa pulang. Gimana Pak? Oh iya, oke, makasih Pak. Iya, mungkin saya lanjutkan terlebih dahulu. Untuk syarat prinsip dietnya di bagian bawah itu juga sudah lengkap Pak. Bisa dilihat. Yang terpenting berikan makanan yang mudah dicerna untuk anaknya dan tetap memperhatikan kecukupan energi dan proteinnya. Usahakan untuk menghindari penggunaan bahan makanan seperti makanan yang menggunakan banyak minyak, kelapa ataupun santan. Berikan makanan sesuai bahan yang sesuai dianjurkan seperti ayam, ikan, daging sapi, kacang-kacangan, semua jenis sayuran dan buah dan bahan-bahan lainnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin ada yang kurang jelas Pak. Oh iya, menu makanan ini juga nih yang kurang familiar, itu gimana ya Pak ya? Oh oke. Untuk menu itu ya memang sudah sesuai rekomendasi dari saya, tapi itu tetap tidak perlu sesuai itu tidak apa-apa. Nanti iya. bisa diganti dengan bahan makanan lainnya yang mungkin bapak atau ibunya yang di rumah sudah biasa masak, itu tidak apa-apa. Yang penting sesuai ada bahan makanan yang dianjurkan sama yang tidak, yang kurang direkomendasikan, mending itu yang dihindari terlebih dahulu. Seperti itu Pak. Oke, siap, makasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup, paham. Oke, baik kalau gitu mungkin karena sesi konseling itu selesai, sebelum saya akhiri, saya berharap semua dapat berubah ke yang lebih baik ya Pak. Untuk kunjungan selanjutnya saya jadwalkan minggu depan pada hari Minggu jam 16.00 WIB di ruang yang sama di sini ya Pak. Oke. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak sudah mau membantu saya sama Dek Fitri. Semoga bisa menjadi lebih baik dan sembuh. Amin Pak. Ya, saya pamit pulang, ini saya bawa ya. Oh iya ya Pak. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih juga. Waalaikumsalam.